kita dalam ibadah online Gospel untuk Anak Bukit Moria. Nah, Cici, sebelum kita mulai ibadah pada saat ini, kita mau buka dulu di dalam doa yang akan dipimpin oleh Eki Deska. Ayo anak-anak yang di rumah, kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami akan beribadah. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami. Haleluya, amin. Nah, anak-anak yang ada di rumah, kita mau yel-yel dulu saat ini. Anak-anak pasti ingat yel-yelnya? Masih ingat. Semuanya berdiri, ayo. Ayo sama-sama dengan berdiri. Walaupun Inci tidak lihat, tapi ada siapa yang melihat? Ada Tuhan yang melihat. Ayo yel-yelnya masih ingat ya. Kalau Inci tanya, apa kabar hari ini? Kita jawab sama-sama, sehat, kuat, yes, yes, yes. Puji Tuhan. Sekali lagi, ayo, sudah lebih lancar ya. Semangat lagi, semangat. Jangan malas-malas. Harus semangat juga. Kita goyang-goyang juga ini ya. Sekali lagi, apa kabar hari ini? Sehat, kuat, yes, yes, yes. Puji Tuhan. Baiklah, anak-anak yang ada di rumah, kita mau angkat dulu ya puji-pujian Yanci. Anak-anak masih tetap berdiri karena ada gerakannya. Kita menyanyi sama-sama. Di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentang-sentang, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang puji Tuhan. Kaki disentang-sentang, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang puji Tuhan. Nah, lagu kedua, anak-anak masih semangat ya. Kita mau angkat satu pujian. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya. Dengan dendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya. Dengan dendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Baiklah, jadi anak-anak yang ada di rumah, kita sudah gerak dan lagu bersama. Silakan duduk, boleh duduk yang manis. Kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Yesus sayang padaku.
kita mendengarkan cerita, kita awali dulu dengan doa ya Inci. Dan doa ini akan dipimpin oleh Inci Meli. Pada anak-anak yang ada di rumah, makasih Inci Desti. Kita akan berdoa untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur atas waktu, kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Berikanlah kami hati yang tenang, telinga yang baik untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat menjadikan kami berkat, kekuatan, kesehatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Cerita kita Inci akan dibawakan oleh Inci Nova. Pada Inci Nova, kami persilakan. Silakan Inci Nova. Anak-anakku yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang Inci telah siapkan dalam kitab Perjanjian Lama, Keluaran 14 ayat 15 sampai 20. Keluaran 14 ayat 15 sampai 20. Kita akan membacanya bersama-sama. Menyeberangi laut Teberau, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu mereka berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Anak-anakku yang diberkati Tuhan, demikian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Tuhan Yesus bersabda, "Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari." Anak-anakku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini hendak menceritakan kepada kita bagaimana seorang Nabi Musa yang dipercayakan oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi Firaun tidak memberikan kebebasan itu. Firaun menolak untuk membebaskan bangsa Israel. Kemudian Allah menghukum Firaun dan bangsa Mesir. Dengan cara apa? Dia menimpakan tula-tula kepada bangsa Mesir. Dengan tula-tula itulah Firaun baru bisa membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka mengadakan perjalanan yang cukup jauh sehingga mereka boleh sampai di tepi laut Teberau. Tuhan menuntun mereka di siang hari dengan tiang awan, dan juga Tuhan menuntun perjalanan mereka di malam hari dengan tiang api. Sungguh luar biasa kebaikan Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah sendiri. Anak-anakku yang diberkati Tuhan, setelah kebebasan yang diberikan oleh Firaun kepada bangsa Israel, ternyata Firaun belum ikhlas dengan kebebasan itu. Firaun kembali memerintahkan tentara-tentaranya, memerintahkan kembali perwira-perwiranya untuk mengejar bangsa Israel. Kemudian mereka mengejar. Firaun mengirim 600 orang perwira-perwira dan kereta-keretanya. Setelah pengejaran yang mereka lakukan, sampailah mereka di belakang bangsa Israel. Saat itu bangsa Israel berada di tepi laut Teberau.
Bangsa Israel saat itu menjadi marah karena mereka bimbang. Mereka harus mau jalan di mana lagi? Sementara di depan mereka ada laut. Mereka mau jalan kemana? Kemudian bangsa Israel menjadi marah kepada Musa. Tetapi Musa menguatkan mereka. Musa berkata kepada bangsa Israel, jangan takut. Tetaplah berdiri teguh karena Tuhan akan memperlihatkan kemuliaan-Nya. Dengan cara apa? Pada waktu Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya, membelah dua laut Teberau itu terbelah dua, dan bangsa Israel boleh melewati laut itu, sehingga mereka boleh selamat sampai di seberang laut Teberau. Sungguh luar biasa. Dan Tuhan menyatakan kemuliaan itu kepada bangsa Israel yang tadinya mereka telah marah kepada Musa, yang tadinya mereka marah kepada Tuhan. Tetapi Tuhan menyatakan kemuliaan itu. Tuhan tetap menolong bangsa Israel. Kemudian tentara-tentara yang mengejar mereka melewati laut Teberau itu mati tenggelam di laut Teberau. Itulah kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, anak-anakku, lewat perjalanan kehidupan Musa bersama bangsa Israel boleh menjadi contoh bagi kita semua. Di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah terlambat untuk memberikan pertolongan, dan Tuhan tidak pernah terlambat memberikan berkat kepada kita semua. Nah, anak-anakku yang diberkati Tuhan, sekarang juga kita sebagai bangsa Indonesia akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 pada hari Senin, tanggal 17 Agustus tahun 2020. Sesungguhnya kemerdekaan yang dimiliki Indonesia tidak terlepas dari para pejuang pahlawan-pahlawan yang telah gugur membela kemerdekaan. Sehingga juga Tuhan memakai para pahlawan itu untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Sama halnya seperti Musa yang dipakai oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Demikian cerita NC di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, anak-anakku yang diberkati Tuhan, NC mau ingatkan, ada ayat hafalan yang Encik tugaskan kepada anak-anak yang akan menghafalkannya. Ayat hafalannya terdapat di dalam Keluaran 14 ayat 30a. Keluaran 14 ayat 30a. Ada teman-temanmu yang akan menghafalkannya. Kepada anak-anakku sekalian, Encik silakan. Keluaran 14 ayat 30a. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ceritanya tadi Enci bagus sekali Enci. Iya, bercerita tentang siapa tadi? Ayo siapa? Siapa? Ayo anak-anak. Ada yang tahu? Masih ingat? Pasti anak-anak tahu Enci karena Enci tahu semua anak-anak tadi mendengarkan dengan baik. Nah, cerita kita pada hari ini bercerita tentang salah satu tokoh, yaitu siapa? Nabi Musa. Nabi Musa. Ya, Nabi Musa itu seorang bapa yang sangat taat, sangat setia kepada Tuhan. Nah, ketika dia berperang melawan Firaun, ya, hendak membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya, dia benar-benar disertai oleh Tuhan, karena dia mengandalkan Tuhan, ya. Jadi kemenangan atau kemerdekaan diraih oleh Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, sangat baik. Jadi Enci, setiap kita melangkah, jangan lupa selalu apa Enci? Mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu, anak-anak mempersiapkan persembahannya dan kita akan mengangkat satu pujian. Aku bawa dan berikan persembahan.
saatnya kita akan masuk di dalam doa syukur. Sekali lagi harapkan semua anak-anak tetap duduk yang baik, tetap duduk yang sopan. Kita akan berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami sungguh bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu Bapa di pagi hari ini, karena kami sungguh merasakan kasih setia, penyertaan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Tadi Tuhan, kami telah menaikkan puji-pujian kami kepadamu. Berkenanlah Tuhan memberkati, biarlah pujian dan sembah kami di hari ini benar-benar akan menjadi hormat, pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terlebih Tuhan, dalam ibadah kami saat ini kami telah membaca, mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus berkati semua anak-anak, bahkan kami sekalian yang telah mendengarkannya. Biarlah firman pada hari ini benar-benar akan menjadi bagian di dalam kehidupan kami, akan menjadi pedoman di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami, agar kami selalu mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi semua anak-anak kami Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati mereka dalam masa-masa pertumbuhan, perkembangan mereka, baik secara jasmani, amat lebih rohani mereka. Biarlah hari demi hari mereka semua terus bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Terlebih Tuhan, mereka semua akan bertumbuh menjadi anak yang mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Dan juga Tuhan, saat ini kami mendoakan bagi semua anak-anak kami yang berulang tahun di sepanjang bulan Agustus ini. Mari Tuhan, Engkau terus berkati mereka. Biarlah mereka senantiasa hidup menjadi anak yang sehat, anak yang cerdas, anak yang selalu menjadi kebanggaan orang tua. Terlebih Tuhan, mereka akan menjadi kebanggaan Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami telah membawa persembahan syukur kami kepadamu. Berkenanlah Tuhan memberkati, sehingga persembahan ini dapat dipakai dengan baik untuk menopang pelayanan Tuhan di tengah-tengah jemaat kami, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus, inilah doa sembahyang kami Tuhan, yang kami datang pinta dan kami naikkan hanya di dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anakku sekalian yang ada di rumah, kita akan akhiri ibadah ini. Tetapi Inci, kita sekarang bulan apa ya Inci ya? Kalau bulan Agustus. Ya, bulan Agustus. Kalau bulan Agustus, setiap tanggal 17 kita peringati apa ya? Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keberapa Inci? 75 tahun. Wah Inci, ternyata kita sudah tua ya Inci ya. Sudah Bangsa lama kita ya. sudah Merdeka. ya. Merdekanya kita terbebas dari penjajahan. Sudah Amin, 75 tahun ya. Kita bersyukur itu semua karena siapa Inci? Karena penyertaan Tuhan, karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Tuhan mengasihi bangsa kita ya Inci ya. Amin. Seperti bangsa Israel dipimpin oleh Musa.
Nah, sama juga dengan para pahlawan kita ini ya, yang rela berkorban demi bangsa negara kita untuk merdeka. Makanya kita harus mensyukuri berkat Tuhan. Amin. Ya, kita harus dengan cara apa Enci? Kita anak-anak harus apa? Anak-anak harus rajin belajar. Rajin belajar. Iya, supaya Enci kelak kalau anak-anak rajin belajar pastinya pintar, kelak akan menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan keluarga, kebanggaan bangsa dan negara, berguna bagi bangsa dan negara, terlebih akan menjadi kebanggaan Tuhan. Betul Enci. Ya. Nah, anak-anak yang ada di rumah, saatnya kita akan angkat satu pujian, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Nah, anak-anak yang di rumah, kita akan menyanyikan lagu kemerdekaan. Tetapi bukan hanya Enci yang berdiri, anak-anak juga di rumah juga berdiri. Ya. Ayo sama-sama dengan Enci yang ada di depan. Ya, menyanyikan lagu kebangsaan 17 Agustus tahun